já se prepara. Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara. Piranha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tirsya Friana Gai dengan NIM 201973002, kelas A, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Patimura, Ambon. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu permasalahan geoteknik yang sering terjadi di Indonesia. Bahkan kita juga sudah tidak asing mendengarkan permasalahan geoteknik tersebut. Permasalahannya ialah tanah longsor. Oke guys, tanpa membuang waktu, let's go! Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapuk di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Ada beberapa penyebab terjadinya bencana tanah longsor, salah satunya diakibatkan oleh hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah yang besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang mereka, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaannya, tanah longsor dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan, karena tumbuhan itu sendiri memiliki fungsi untuk mengikat tanah. Baik teman-teman, apakah kalian sudah tahu tentang ciri-ciri daerah rawan longsor? Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri daerah rawan longsor tersebut. Pertama, daerah bukit lereng dengan pegunungan kelerengan lebih dari 20 derajat. Yang kedua, kondisi lapisan tanah tebal di atas lereng. Yang ketiga, sistem tata air dan tata guna lahan yang buruk. Yang keempat, lereng terbuka atau gundul akibat penebangan pohon secara brutal. Yang kelima, adanya retakan pada bagian atas tebing. Yang keenam, terdapat mata air atau rembesan air pada tebing yang disertai dengan longsor kecil. Yang ketujuh, pembebanan yang berlebihan pada lereng seperti adanya bangunan rumah atau sarana lainnya. Tanah longsor sendiri dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu 1. Longsoran translasi. Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. 2. Longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang bergelincir berbentuk cekung. 3. Pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. 4. Runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. 5. Rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayap ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah. 6. Aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tahan bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, dan tekanan air dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat, bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban yang cukup banyak. Lalu bagaimana pencegahan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor? Berikut ini beberapa cara untuk mengurangi bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari membuat sawah di atas lereng. Membangun sawah atau kolam di atas lereng hanya akan semakin meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor. Hal tersebut karena permukaan lereng akan penuh dengan air sehingga tanah rentan untuk bergeser dan menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor.
2. Tidak membangun rumah di bawah tebing. Tidak dianjurkan untuk mendirikan bangunan di bawah tebing. Hal tersebut karena mendirikan bangunan di bawah tebing memiliki ancaman besar terkena bencana tanah longsor. Jika tinggi tebing 100 meter, maka usahakan lokasi rumah atau bangunan berjarak minimal 250 meter dari kaki lereng. Sehingga apabila terjadi tanah longsor tidak akan mencapai bangunan tersebut. 3. Hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor. Karena akan menjadi penahan tanah. Tentu kita perlu menghindar menebang pohon di sekitar lereng ya. 4. Jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah ada di sekitar sungai. 5. Membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat runoff atau aliran permukaan ketika hujan. Itu tadi merupakan salah satu permasalahan geoteknik yang sering terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.